Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desriana Tangko, Stambuk B201-15108, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi Universitas Tadulako. Saya akan menjelaskan hubungan antara Aufklärung, industri, dan kapitalisme. Sebelum saya menjelaskan hubungan antara ketiganya, saya akan memulai dengan pengertiannya. Hubungan antara hubungan antara Aufklärung, industri, dan kapitalisme. Yang pertama, pengertian Aufklärung. Pada abad ke-18, pemikiran filsafat diliputi oleh suatu masa bernama Aufklärung yang memiliki arti pencerahan. Kata Aufklärung sendiri berasal dari bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris, ini diartikan sebagai enlightenment. Pada masa itu, masyarakat Eropa mendapatkan penerangan dari masa kegelapan dengan mulai optimis untuk maju dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan teknologi. Masa ini juga tidak lepas dari pengaruh Renaissance sebagai gerakan sebelumnya dan merupakan hasil pahit dari empirisme dan rasionalisme yang muncul sebelumnya. Gerakan Aufklärung ini melanda hampir seluruh Eropa, terutama kawasan Inggris, Prancis, dan Jerman. Terjadinya gerakan Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perdebatan antara pihak gerakan yang menggunakan iman dan negarawan yang mementingkan akal. Pemaksaan oleh pihak gereja kepada masyarakat untuk memaksakan doktrin dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Adapun dampak yang ditimbulkan terjadinya Aufklärung sangat besar. Salah satunya di Prancis terjadi revolusi yang bersejarah karena pemerintah yang tidak bisa menyikapi perkembangan zaman dan ide dari Aufklärung sendiri, di mana paham-paham baru tumbuh subur semakin dengan bebasnya masyarakat untuk berpikir seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positisme, dan masih banyak lainnya. Gerakan Aufklärung ini juga berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Sebagai negara jajahan Eropa, Indonesia juga merasakan dampaknya. Dan hal tersebut terlihat dari penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pengertian industri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, industri adalah suatu unit atau kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan mengubah bahan baku dengan mesin kimia atau dengan tangan menjadi produk baru, atau mengubah barang-barang yang kurang nilainya menjadi barang yang nilainya dengan maksud untuk mendekatkan produk tersebut pada konsumen akhir. Menurut Mulyono (2008), industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Kegiatan yang mengolah bahan mentah, baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi penggunaannya.
Kemudian yang terakhir, pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem keuangan yang mungkin paling akrab bagi kita. Dalam masyarakat kapitalis, warga negara, bukan pemerintah, memiliki bisnis dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa bagi perekonomian. Dalam bentuk kapitalisme yang paling murni, pemerintah tidak mengganggu pasar, memungkinkan setiap warga negara dan bisnis untuk menetapkan harga, merancang kontrak kerja, dan sebagainya. Kapitalisme pada umumnya identik dengan sistem pasar bebas, di mana harga barang dan tenaga kerja bergantung pada kekuatan pasar, penawaran, dan permintaan, bukan perencanaan pusat dari atas. Saat ini, sebagian besar sistem kapitalis memiliki barang peraturan pemerintah tentang bagaimana orang dan bisnis dapat beroperasi, seperti Undang-Undang Upah Minimum atau anti diskriminasi. Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara Aufklärung, industri, dan kapitalisme. Dari pengertian di atas, seperti pengertian Aufklärung, pengertian industri, dan pengertian kapitalisme, bisa saya simpulkan bahwa antara Aufklärung, industri, dan kapitalisme adalah ketiganya mencakup tentang perubahan dalam bidang perekonomian. Mengapa saya bisa simpulkan sebagai perubahan dalam bidang perekonomian? Karena saya membaca awal mula terjadinya Aufklärung, industri, serta kapitalisme menimbulkan atau menciptakan sesuatu yang sangat besar terhadap bidang perekonomian yang makin membaik. Terima kasih.